Assalamualaikum, Sadayana. Waalaikumsalam. Aduh, Hujan di dia mah hujan. Hujan ageng. alhamdulillah tuh hujan. Berkah hujan. Lasok aral pasian hujan. Tetap semangat. Terus sebenarnya kuliah lebih gitu lebih ke sore manteng. Hai. Udah pas sampai teh dua. Assalamualaikum. Pak Ketua, Pak Juandi ke aula dulu sebentar boleh gak? Mau dijadiin co-host di sini jaringannya lagi ngesut. Ya, udah, Ditunggu di aula ya. Iya, mangga Pak Koma. Ya sok. Ini baru 20, yang lainnya belum masuk ya? Halan-halan batur-batur. Iya, pakainya sinyal. Antas gajian deh batur rumah aping hiji teh. Tanggal muda, tanggal muda. Telensun di kilat itu di kilat buana pindahna kadinya teh halo Halo, halo, halo. Jaringan saya teh di dalam euy. Stabil. Apa yang bawakannya? jadi ngana lup-lup Iya. Nah, kurang stabil. Mau dibuka nggak? Atau nanti nunggu dulu teman-temannya? Mau dibuka teh. Urang kene atuh. Anjir, bukan itu kali. Ini udah ada Pak dosen. Aduh. Korinson bisa dimulai nggak? Siap, Pak dosen. Oke. Sambil menunggu yang lain juga ya. Mangga. Bagian Birinson sama siapa? Berkawan-kawan. Oke, siap. Betul. Nah, yang sudah hadir di sini siapa saja teman-teman Bu Rinsun? Ada Pak Gus Leni, ada Pak Darso, ada Pak Dias, ada Bu Eli Awalia, ada Bu Eli Yulia Suti. Ya, siap cukup lah. 3 orang, 4 orang cukup. Mangga dimulai langsung Bu Rinsun sebagai pemandunya juga sebagai yang presentasinya pemakalah. Silakan. Siap. Ya, sebentar ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa ma'rifata wa atini maka abadan. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu di hadapan Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghani Saiful Maslul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelaksanaan perkuliahan seperti biasa. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk menyimak presentasi makalah di kelompok C. Itu oleh Ibu Rinsun, Pak Darso, dan kawan-kawan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Rinsun dan kawan-kawan untuk menyajikan makalahnya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Walaupun hujan-hujanan, alhamdulillah pada suara langsung hilang. Oh gitu. Kalau belum saya ini ya, sebentar. Baik teman-teman, untuk hari ini yang presentasi adalah kelompok E. Anggotanya itu terdiri dari Bapak Agus Sudirman, Pak Suti, Majil, Ahmad Diansa, Cep Bujayan, dan Dato di Purna, Desi, Esa Yulia, Ewaya, Ian, Yana, Iwa, dan Engko sini nek nempel nang ngene iki engko papane. saya akan membawakan tentang dakwah digital abad 21. Latar belakang abad 21 ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang besar. Hal ini membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan termasuk dakwah. Dakwah digital Nggak ada suara ya? Suaranya hilang, mungkin bisa diganti sama yang sinyalnya bagus. Halo, Rijun, Bu Rijun, bisa mendengar? kedengaran nggak? Nggak ada suaranya. Tadi Ih, mah ada ini. Aduh, aku dari tadi membaca. nggak ada. Tadi mah. Mungkin bisa Waduh. disamarkan yang lain. Ini ada. Dengar. Sekarang udah ada. Lanjut. Dari tadi membaca nggak kedengaran. Ya udah, sekarang jelas. Bentar. Nyuan heula, sudah sinyalan nyuan heula sama di pos. Oke, diulangi lagi. Anggota dari kelompok C ada Ahmad Sultani, Ahmad Jamil, Ahmad Damadiansa, Acep Berjan, Darso Dima, Desi, Syafo, Desi, Balda, Diana, Purwan, dan ini akan tema dengan dakwah digital abad. Masih kedengaran? Yang lain mic-nya di mute. Coba yang lain mic-nya di mute, yang lain. Putus-putus. Kedengaran? Yang lain mic. Ya. Iya, suaranya putus-putus teh. Oh, tuh. Putus-putus, suaranya putus-putus. Ya Allah. Mungkin mau sama yang lain dibaca. Coba dibacanya sama yang lain. Mungkin di tempat Teh Rinrun sinyalnya kurang bagus. Coba oleh saya dibaca ya. Boleh, mangga. Tes, coba, monggo. Latar belakang. Abad 21 ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Hal ini membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dakwah. Dakwah digital menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menyebarkan pesan dakwah kepada masyarakat. Dengan menggunakan teknologi digital, dai dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam, serta meningkatkan efektivitas dakwah. Definisi dakwah digital.
Dakwah digital adalah proses menyebarkan pesan dakwah melalui teknologi digital, seperti internet, media sosial, dan aplikasi mobile. Konsep dakwah digital melibatkan penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan pesan dakwah kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Konsep dakwah digital. Konsep dakwah digital juga melibatkan beberapa prinsip, yaitu kebenaran. Dakwah digital harus menyebarkan kebenaran dan ajaran Islam yang autentik. 2. Kredibilitas. Dakwah digital harus memiliki kredibilitas yang tinggi dengan menggunakan sumber yang terpercaya dan akurat. 3. Interaktivitas. Dakwah digital harus memungkinkan interaksi antara dai dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. 4. Keseimbangan. Dakwah digital harus memiliki keseimbangan antara konten yang disampaikan dan kebutuhan masyarakat. Strategi dakwah digital. 1. Pemanfaatan media sosial dengan menggunakan platform sesuai dengan segmen audiens. Seperti YouTube, mengenal kajian ceramah atau podcast, Instagram dan TikTok mengenai konten pendek, inspiratif, visual menarik, kemudian Twitter atau X mengenai pemikiran singkat, nasihat relektif. Facebook dan juga WhatsApp mengenai komunitas dakwah dan diskusi online. Yang kedua, membuat konten menarik. Yang ketiga, membuat website dakwah. 4, menggunakan podcast. 5, menggunakan influencer. 6, menggunakan aplikasi mobile dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan digital abad 21. Kelebihan jangkauan yang luas, kemudian media yang beragam, interaktivitas, kreativitas, dan efisien. Kekurangannya keterbatasan akses, kurangnya interaksi langsung, risiko penyalahgunaan, kurangnya kontrol, dan ketergantungan pada teknologi. Kesimpulan, dakwah digital abad 21 memerlukan strategi yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi digital, dai dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Namun, dakwah digital juga memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti keterbatasan akses, keterampilan yang diperlukan, dan risiko penyalahgunaan. Sekian, terima kasih. Silakan, Bu Rinsun. Ya, mau dilanjut dengan materi berikutnya biar nanti sekalian pertanyaannya gitu. Ya, dilanjut aja Bu Rinsun biar nanti pertanyaan sekaligus. Enggak. Oke, silakan Pak Ahmad Jamil next. Materi berikutnya Pak Ahmad, Pak Jamil. Yang dakwah milenial itu Pak. Yang dakwah terhadap generasi milenial ya? Ya, betul. Ya, itu. Tunggu sebentar, ini saya belum download. Ya, Pak. Tunggu. Mungkin sambil menunggu Pak Ahmad Jamil, yang mau bertanya mungkin dipersiapkan dari sekarang. Ini sudah siap. Oke. Ini kalau saya baca Suaranya double, Bu Rinsun.
Kenapa ya? Kenapa ya? Oke, sama yang lain Oke, aja sama lanjut. yang lain aja lanjut. Pak Daso mungkin Pak bisa Daso mungkin bisa dibaca. dibaca. Ayo coba ya. Ayo coba Tes. ya. Siapa nih? Halo. Siapa nih? Siapa Camil? Siapa Camil? Silakan. Silakan. Dari pendahuluan aja langsung. Pendahuluan aja langsung. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Masih langsung double ya Masih Pak David? double ya Pak Dato? Iya, Iya. cukup Iya, kenapa ya suaranya? Iya, Kenapa kayak gini ya? Kayaknya Atau ini sama saya setting aja, Bu Zoom-nya. Rinsun? Coba saya coba, Oh, boleh? iya. Saya Mungkin yang coba lain. boleh? Oke, sok Bu Eli. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi milenial adalah kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2000-an. Mereka memiliki karakteristik yang unik seperti kemampuan teknologi yang tinggi, keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan kebutuhan untuk memiliki identitas yang kuat. Dalam konteks dakwah, generasi milenial memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, strategi dakwah yang efektif bagi generasi milenial harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Lanjut. Next. Kebutuhan dan preferensi generasi milenial dalam konteks dakwah. Informasi yang akurat dan relevan. Generasi milenial membutuhkan informasi yang akurat dan relevan tentang Islam dan ajaran-ajarannya. Identitas yang kuat. Generasi milenial membutuhkan identitas yang kuat sebagai Muslim dan ingin memiliki peran yang aktif dalam komunitas Muslim. Koneksi dengan komunitas. Generasi milenial membutuhkan koneksi dengan komunitas Muslim lainnya dan ingin memiliki konsepnya untuk berinteraksi dengan mereka. Pengembangan diri. Generasi milenial membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan mereka sebagai Muslim. Next. Karakteristik. Kemampuan teknologi yang tinggi. Generasi milenial memiliki kemampuan teknologi yang tinggi dan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang Islam. Keinginan untuk berpartisipasi. Generasi milenial memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan ingin memiliki peran yang aktif dalam komunitas Muslim. Kebutuhan untuk memiliki identitas yang kuat. Generasi milenial memiliki kebutuhan untuk memiliki identitas yang kuat sebagai Muslim dan ingin memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai Muslim. Next. Strategi dakwah yang efektif bagi generasi milenial. Pertama, menggunakan
storytelling, membuat dakwah yang interaktif, dan menggunakan data yang statistik. Next. Tantangan dakwah yang dihadapi pada generasi milenial. Kurangnya minat, pengaruh budaya barat, kurangnya pengetahuan, ketergantungan pada teknologi, kurangnya motivasi, pengaruh media sosial, kurangnya contoh yang baik, ketergantungan pada materialisme, kurangnya kesadaran dan pengaruh lingkungan. Next. Kesimpulan, dakwah untuk generasi milenial memerlukan strategi yang efektif dan relevan dengan kehidupan mereka. Dengan menggunakan media sosial, membuat konten visual yang menarik, menggunakan influencer, membuat podcast, dan mengadakan diskusi online. Dai dapat menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, dai juga harus menggunakan bahasa yang santai dan membuat konten yang relevan dengan kehidupan generasi milenial. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Walaupun Oke, untuk sesi berikutnya lain untuk bertanya. Silahkan. Izin bertanya. Izin. Halo. Suaranya double ya. Iya, double. Kenapa ya? Karena hujan kali itu, jadi itu sinyal. Iya. Boleh sok. Mau bertanya tuh ya, mau bertanya. Mangga. Untuk kelompok C ini, kan di era digital, seorang pendakwah itu banyak yang sekarang banyak menjadi ustadz dadakan di internet itu. Untuk kita mengetahui keabsahan sanad keilmuannya itu seperti gimana gitu. Untuk mengetahui yen ustadz itu punya sanad keilmuannya. Gitu, Teh. Oke, kedengaran. Jadi pertanyaannya Pak Tardin tadi, bagaimana di era mengetahui pendakwah yang di internet itu sanad keilmuannya gitu. Sanad keilmuannya. Oke, siap. Silakan yang lain bisa menjawab. Kelompok C, dipersilahkan. Silakan, ada yang bisa menjawab. Oke. Izin untuk sedikit menjawab, Bu Rinson. Iya, silakan. Untuk mengetahui sanad keilmuan seorang dai yang berdakwah di media sosial, kita dapat bertanya langsung jika kita mempunyai kontak personnya kepada yang bersangkutan dalam hal kita berdiskusi atau menanyakan langsung tentang di mana beliau belajar, dengan siapa belajarnya. Kita bisa menanyakan langsung karena sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang menyimpang yang seolah-olah dia sebagai dai tapi sanad keilmuannya itu tidak nyambung atau hanya belajar di internet atau di Google. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
yang lain bisa tambahkan. Boleh menambahkan? Silakan Bu Leni. Oh iya gini. Bagus ya pertanyaannya Pak tadi. Emang sih penting ya dakwah tetap ilmiah dan harus dipertanggungjawabkan. Apa ya? Satu mungkin dipahami dulu gitu ya apa yang dimaksud dengan sanad keilmuan gitu. Sanad keilmuan itu kan apa? Jalur pengajaran dari guru siapa menghubungkan pembicara dengan guru. Nah, baru kan dengan mad'unya ya seperti itu. Dan memang harus mempunyai sanad yang kuat. Misalkan dia pernah belajar di mana apa kepada ahlinya atau tidak seperti itu. Dan mungkin langkah pengecekannya dapat dilihat lagi dari profilnya dia bagaimana dari apa internet diperiksa gitu. Misalkan diperiksa profil resminya dari website. Coba dari mana ini sanadnya, gurunya siapa. Mungkin bisa seperti itu mungkin. Dari mazhab apa mungkin apa silsilahnya dari mana seperti guru kita gitu. Dari silsilah mana. Terus mungkin kalau dia punya buku seperti karya tulis bisa dicek mungkin karya tulis terus lembaga tempat pesantren dia itu di mana. Terus apa ya dari testimoni yang ada mungkin bisa dicari gitu atau mungkin bisa menanyakan langsung kepada dia gitu kan bisa apa ya lewat komentar-komentar seperti itu mungkin apa ya lagi ya ya mungkin seperti itulah mungkin apa bisa ada yang mau menambahkan lagi mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Leni. Waalaikumsalam. Buat yang lain kalau mau nambahkan dipersilahkan. Atau udah cukup jawabannya Pak Tardin? Halo Pak Tardin. Ya, kalau yang versi Bu Leni ya bisa masuk gitu. Kalau versi Pak Jamil siapa tadi? Pak Goji. Kalau saya langsung nanya secara langsung kan susah kan kalau yang di internet itu kan. Kalau menurut Bu Leni ya itu bisa lihat di profil gitu dia. Betul sekali Pak Tardin. Iya, dilihat dari profil tahu tentang siapakah dia dari internet gitu. Tahun terakhir. Suara siapa? Mungkin yang lain bisa di-mute itu chatnya. Oke, mungkin Pak Tardin dicukupkan sekian ya. Kita next berikut. Izin bertanya Bu. Ini dari Bu Ima. Topik dan bagus di media sosial untuk ya. Dipersilakan yang mau menjawab. Saya ulangi lagi. Dari pertanyaan dari Bu Imas, topik dakwah apa yang bagus untuk di-share di media sosial untuk kaum milenial? Persilahkan.
Halo semuanya? Halo, Assalamualaikum. Oh, Pak Wiati, tolong dikasihkan ke Halo, Terison. Iya, mangga. Mau Iya. menjawab seperti Supri, Pak Aki. Ya, mau sedikit menjawab. Sedikit menjawab dari pertanyaan Teh Imas. Untuk dakwah ya sasaran ke kaum milenial ya. Ya, Mungkin tema lebih awalnya seperti apa? mungkin lebih ke tema yang bisa menggugah semangat mereka untuk bisa membangun membangun lingkungan atau kehidupan yang lebih bermakna gitu. Jadi tantangan di era milenial ini kan salah satunya yang paling besar itu adalah HP ya, gadget ya. Nah, itu bagaimana untuk bisa mengarahkan mereka supaya bisa memanfaatkan fasilitas gadget itu dengan baik gitu. Jadi dakwah-dakwah yang disampaikan adalah dakwah yang bersifat ada semangat untuk mereka biar bisa bangkit dan terarah ke yang lebih bermanfaat gitu. Seperti itu, kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti itu Teh Rinsun. Monggo yang lain. Siap, terima kasih Bu Wati. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan? Boleh menambahkan Bu Rinsun? Ya, mangga boleh nih. Pertanyaan bagus ya Bu Imas ya. Karena generasi milenial dan Gen Z itu punya cara berpikir dan gaya sendiri dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti generasi X atau generasi sebelumnya lah gitu ya. Punya gaya hidup dan tantangannya juga berbeda ya dibanding dengan generasi sebelumnya. Nah, agar dakwah menyentuh hati mereka, mungkin topiknya harus relevan, inspiratif, dan intinya membumi gitu. Artinya membumi itu dakwah kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita bisa menunjukkan dakwah kehidupan sehari-hari, misalkan contohnya menunjukkan bahwa Islam itu dekat, ringan, solutif, misalkan seperti itu. Terus dakwah digital dan etika bermedia sosial juga harus karena ini dunia mereka ya. Jadi misalkan judulnya itu misalkan jari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Misalkan judulnya itu seperti itu gitu. Jadi mereka wah apa tuh? Nah, seperti itu. Terus model dakwahnya mungkin bisa dengan model dakwah motivasi dan makna hidup biar memberikan arah dan semangat di tengah-tengah krisis eksistensi digital seperti ini. Misalkan judulnya misalkan tetap kuat walau tak dikenal, misalkan belajar ikhlas dari Nabi gitu, seperti itu misalkan. Terus misalkan tema paling yang disukai di kalangan muda biasanya dakwah soal cinta, jodoh, dan pergaulan itu, tapi asal dibahas dengan punya adab tersendiri gitu ya, harus memakai adab misalkan. Nah, terus harus dengan dakwah intelektual dan kritis, misalkan untuk mahasiswa mungkin lebih lebih suka yang berpikir secara rasional gitu. Kalau untuk mahasiswa untuk siswa dan siswi. Nah, dan mereka juga suka akan dakwah sosial dan kemanusiaan. Jadi mengajak mereka berbuat nyata di masyarakat gitu, jangan jangan imajinasi seperti itu. Terus kita mungkin sebagai dai juga bisa
bisa menerangkan dakwah secara spiritual dan juga membuat hati mereka tenang. Misalkan bisa menjawab keresahan batin generasi modern itu seperti apa sih? Misalkan kayak kemarinnya misalkan saya di pesantren, di pesantren terutama ya di MTS ini ya, anak-anaknya tuh resah, resah selalu menanyakan, saya tuh ingin ingin selalu bersama orang tua mereka gitu. Soalnya kalau dari kecil, dari umur 7 tahun sampai 6 tahun, dia bersama orang tua dan sekarang harus hidup di pesantren. Dan begitu dia ke aliyah, dia minta untuk bergabung bersama keluarganya katanya, soalnya mereka masih kangen lah, belum nanti dia nggak mau pisah gitu, nggak mau ada rasa kasih sayang yang terpisah, apalagi nanti MTS, aliyah di sini, mahasiswa di sini, terus nanti mereka menikah, kapan lagi katanya mereka akan hidup bersama orang tuanya. Nah, seperti itulah keresahan-keresahan dari anak remaja yang gadget sekarang. Nah, kita sebagai dai harus bisa menjelaskan bagaimana sikap orang tua, bahwa mereka dipesantrenkan seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi kita juga harus bisa bijak gitu ya, keinginan mereka itu bagaimana, bahwa mereka itu sayang sama kita. Nah, seperti itu mungkin bisa dipahami, dan kalau tidak puas mangga pertanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Imas udah cukup kali ya? Panjang banget itu jawabannya. Oke, next pertanyaan berikutnya tadi siapa? Pak Jamiluddin ya yang mau bertanya? Pak Jamiluddin mau bertanya, dipersilahkan. Apa tantangan utama yang dihadapi para dai Jawa dalam kali. Yang paling enak. Ernson? Ernson, ini pertanyaan saya. Apa tantangan utama yang dihadapi para dai? Apa tantangan utama yang dihadapi para dai dalam berdakwah di dunia digital? Oke, Terima kasih. terima kasih. Jadi pertanyaannya apa? Ya. Apa tantangan dai di era digital seperti ini mungkin ya? Oke, siapa yang bisa menjawab, dipersilahkan. Oke, diulangi lagi pertanyaannya ya. Apa tantangan seorang dai di era digital seperti ini? Mungkin dipersilakan buat yang lain untuk bisa menjawabnya. Boleh saya jawab. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Pak Jamiluddin terkait tantangan di era digitalisasi gitu ya, terkait dakwah. Tentu saja tantangannya adalah seorang dai harus sudah dia memahami dan juga menguasai digital. Artinya dia tahu bagaimana menggunakan setiap situs-situs ataupun platform-platform yang akan digunakan untuk melakukan dakwah. Yang kedua, tentu saja harus banyak referensi yang dai gunakan dalam hal penyampaian dakwah, karena di zaman ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan referensi dari seorang mad'u atau para jamaah untuk memverifikasi apa yang disampaikan oleh para dai tersebut. Yang selanjutnya adalah seorang dai harus bisa menarik perhatian ataupun harus bisa memberikan pesan kepada para mad'u, sehingga pada saat melakukan live streaming ataupun dakwah melalui online ada ketertarikan mad'u terhadap isi ceramah ataupun konten ceramah yang disampaikan kepada para jamaahnya. Mungkin itu Bu Rinso.
jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Oke, yang lain mungkin mau menambahkan, silakan. Ya oke. Boleh Saya tambahkan menambahkan juga. Terinsun. Misalkan emang tantangan tantangan utama yang Di era digital. Halo Terinsun. Iya, mungkin sinyal ya. Saya ingin menambahkan di era digital itu tantangannya seorang dai itu dituntut untuk harus menjadi penapis dan pemberi klarifikasi yang bijak. Jadi informasi agama itu bercampur dengan hoaks dan ajaran yang menyimpang. Nah, kita sebagai dai harus dituntut untuk bisa menjadi penapis dan pemberi klarifikasi yang bijak. Kemudian tantangannya menyampaikan pesan dalam bentuk yang singkat, menarik, dan tetap bernilai ilmiah. Jadi dakwah itu kini lebih banyak dilakukan melalui media sosial, bukan hanya mimbar di masjid. Jadi seorang dai dituntut untuk bisa berdakwah dalam dalam media sosial yang berupa dakwahnya itu harus singkat, menarik, dan juga tetap bernilai ilmiah. Kemudian persaingan konten dakwah ya. Membuat konten dakwah yang kreatif dan relevan agar tetap didengar oleh masyarakat. Kemudian juga dibutuhkan ketenangan, kesabaran, dan kecerdasan emosional dalam merespon. Jadi setiap ucapan dai itu bisa langsung dikomentari, dikritik, ya bahkan disalahpahami ya. Jadi dibutuhkan ketenangan, kesabaran, dan kecerdasan emosional dalam meresponnya. Kemudian dai juga perlu meningkatkan literasi digital agar bisa mendidik umat dengan cara yang sesuai zaman. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kan sekarang teknologi kecerdasan buatan ya seperti AI gitu. Banyak teks dan ceramah bisa dibuat tanpa pemahaman ruh dakwah. Nah, tantangannya itu kita harus bisa menjaga keaslian, kedalaman spiritual, dan keikhlasan dalam berdakwah. Seperti itu mungkin tambahannya, dan juga seorang dai harus mampu menghadirkan Islam yang moderat, adaptif, namun tetap berprinsip. Iya, sekian tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eli. Mungkin cukup ya segitu juga Pak Jamiluddin mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Rinsun dan rekan-rekan siswa yang telah memberikan jawaban dan tanggapannya. Terima kasih. Oke, next. Pertanyaan berikutnya dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Mangga Pak Dena. Nah, baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan untuk kepada dakwah milenial itu, bagaimana caranya kita tuh pengen berdakwah kepada katakanlah yang berkepenyimpangan perilaku, baik itu dari narkoba, atau gay, ataupun yang lainnya, perilaku-perilaku yang menyimpang sesuai norma. Nah, maksudnya kan kita berdakwahnya lewat digitalnya. Ini tuh bagaimana sih biar efektif untuk dakwahnya itu, sedangkan di era digital itu seperti kita lihat scroll TikTok, scroll IG, kadang kalau kitanya gak mau, udah blok duluan gitu, kitanya udah nutup diri, sehingga si pendai ini kumaha carana teh biar si konten yang kita ingin sampaikan, katakanlah jangan mabuk karena mabuk itu haram. Kalau orang si mad'unya atau si pendengarnya atau si yang ditujunya udah nutup sendiri, bagaimana gitu ini tuh bisa terjadi biar dakwahnya itu bisa terjadi dan timbul perubahan yang lebih baik dari si mad'u ini. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Atur nuhun. Iya, terima kasih Pak Dena. Mungkin yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dena, dipersilahkan. Atau gini Pak Dena, cara menghadapi kasus seperti itu ya, lewat lagu juga bisa itu. Untuk tentang yang narkoba, yang mabuk-mabukan judi, dan sebagainya itu. Itu rilis lagu Islami sebagian dari dakwah dari lagu tersebut. Intinya dakwah, tapi kalau milenial kan dilagukan oke gitu, udah bisa, udah ngerti. Walaupun dengan DJ lagunya yang kayak zaman sekarang ini, tetap intinya dakwah. Kayak contohnya lagu seperti apa ya, lupa lagi.
Kayak yang contoh yang barang judi, thread ya, yang kayak seperti itu. Yang contohnya kayak memalukan. Gara-gara sebotol minuman. Nah, itu lagu DJ tapi tetap intinya dakwah. Jadi secara tidak langsung itu dakwah, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kalau milenial seperti itu mungkin tepat sasarannya melalui lagu-lagu seperti itu. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan, dipersilahkan ya. Ya. Cuman dikit ya Bu. Ya. Dari lagu barusan yang jadi inovatif juga ya di kreativitas karena media sosial. Cuman untuk ngelihat apakah lagu ini efektif untuk penyampaian, contoh mohon maaf ya untuk tidak menyudutkan satu pihak, katakanlah yang suka nongkrong itu pada tahu gitu lagu Rhoma Irama itu kalau judi itu haram, mabuk itu gak boleh gitu, itu yang dilakukan sama Rhoma Irama. Tapi pada anak muda katakanlah geng-geng yang tahu lagu itu, ya mereka tahu lagunya, ya mereka karena udah jadi hobi mabuk, udah hobi jadi judi, masih bebal gitu, masih belum tahu tapi nggak mau gitu. Nah, yang dimaksud itu karena di media sosial ini scroll lewat, biar dapat itu klik, oh ternyata ini tuh gak boleh gitu, sampai ada insight untuk diri sendirinya. Ataukah untuk dakwah dari media ini itu kekurangannya, atau kita bisa ada cara yang lain gitu agar biar klik gitu si anak itu aware atau dapat sadar dengan yang kita lakukan, yang kita kontenkan begitu. Tapi ya sih udah jadi inovatif dari lagu. Itu nuhun Bu. Ya. Tapi mungkin kalau kata Pak Juwandi dulu, dengan rasa bisa menyatukan. Misalkan di suatu desa misalkan ya diundang para muda, anak muda yang milenial dengan diolok dengan nanti menyatukan dengan makan-makan dengan makanan. Nah, dari sana kita bisa memasukkan dengan dakwah secara tidak langsung sedikit demi sedikit. Walaupun misalkan kita tahu dia itu misalkan tukang mabuk atau dan sebagainya ya, bisa diundang seperti itu gitu. Oke, mungkin yang lainnya dipersilahkan. Ya. Iya, bisa menambahkan. Ya, Pak Juwandi Mangga. Terkait dakwah milenial menyentuh anak muda. Ya intinya ya pernah kita diskusikan dulu kan. Nah, intinya kalau anak muda itu jangan seperti tadi yang apa dikatakan Bu Rinsun, jangan didahului dengan ilmu ya. Kita bikin dulu satu program apa sih kesenangan mereka pada umumnya gitu. Nah, di sini pengalaman saya itu dari dua kelompok anak muda, yang satu senang futsal, kemudian yang satunya senang jiaroh. Nah, kita jangan dulu membahas tentang agama apapun gitu. Nah, kemudian kita ajak dulu, kita bikin klub futsal, kita bikin jadwal touring religi gitu kan, bahasa kerennya. Nah, setelah itu dari kita kan biasanya capek, lelah dan lain sebagainya. Nah, di situ ada momen-momen kita untuk saling curhat gitu. Nah, kita pancing aja dulu dengan kesenangannya apa, bagaimana kabar di rumah, bagaimana kabar di sekolah dan lain sebagainya. Nah, setelah ada momen yang pas, nah baru kita menggunakan bahasa anak muda gitu. Seperti misalkan ada anak muda senangnya mabuk-mabukan, tapi dia senang futsal. Nah, kita jelaskan kepada mereka bagaimana sih manfaat futsal dan manfaat mabuk itu sendiri. Nah, akhirnya dengan penuh kesadaran dia menyadari bahwa dengan mabuk-mabukan itu memang minimal merugikan diri sendiri. Nah, adapun yang tadi bagaimana kata Pak Dena menyikapi tentang konten ya, belum dibaca udah di-scroll gitu. Nah, biasanya saya pernah mencoba itu membuat kontennya itu bikin pertanyaan dulu yang
bikin apa kata-kata yang penasaran gitu. Misalkan saya gini, pernah bikin satu kata, bolehkah ciuman saat berpuasa? Nah, gitu-gitu saya pernah itu coba gitu. Waktu itu saya coba di kelompok remaja dan coba di waktu di perusahaan ya, di satu perusahaan itu kan sebelum kerja itu ada kultum lah. Nah, gitu saya coba, bolehkah kita ciuman saat berpuasa gitu kan. Nah, di situ kata saya boleh gitu. Apa loh, kok boleh? Nah, orang tuh baru penasaran gitu. Nah, di situ kita jelaskan apa itu inti ciuman sendiri misalkan gitu. Carilah ilmu gitu kan untuk menuju akhirat nanti. Nah, di situ baru kita jelaskan. Setelah mereka penasaran, nah baru kita jelaskan ilmu untuk akhirat nanti itu apa gitu kan. Misalkan akhirat itu nanti akan ada balasan-balasan ketika hidup di dunia. Misalkan nanti kita sering misalkan mayoritas saat itu kan judi ya, judi sama mabuk. Nah, kita masukin tentang bahaya mabuk. Memang ada nikmatnya mabuk, tapi nikmatnya hanya sesaat dan manfaatnya pun sedikit. Tapi kebanyakan sih mabuk itu sangat madoratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, jadi seperti itu mungkin untuk dakwah yang pernah saya lakukan itu kan, yang pernah saya lakukan. Pertama pendekatan, kemudian kalau dalam sosial media ya kita supaya orang yang melihat postingan kita nggak langsung scroll gitu. Nah, bikin dulu pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia terpancing gitu, penasaran. Nah, cuman kelemahannya bagi kita itu justru saya ingin bertanya malah. Nah, kelemahannya itu bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan follower yang banyak kayak gitu. Nah, di situ kadang stopnya itu di situ gitu. Stop kalau misalkan hanya yang followernya hanya waktu itu saya bikin TikTok hanya 4.000, ya udah paling yang nonton 2.000, 3.000. Nah, bagaimana caranya gitu? Mungkin ada rekan-rekan yang sudah menjadi TikToker dan lain sebagainya. Nah, saya justru ingin bertanya bagaimana caranya agar kita mendapatkan follower yang banyak gitu, sehingga video-video yang kita buat, yang tadi kita sudah direncanakan, sudah disusun, sudah dibikin bisa tersebar ke banyak orang. Itu mungkin Terinsun. Oh, oke. Terima kasih Pak Ketu. Pak Ketu ini sekaligus memberi pertanyaan gitu. Ya, sekaligus memberi pertanyaan ya. Ya kan Oke. kendalanya tadi Mungkin gitu. saya bisa jawab. Ya, karena coba menjawab karena saya aktif di TikToker. Alhamdulillah kemarin misalkan kita bikin konten yang nge-like udah 3.000, itu 3.000 yang nge-like itu yang ngasih lope maksudnya gini, jadi daya tariknya apa? Kan sekarang banyak filter-filter yang di wajah kita ya, cari judul yang pas, cari misalkan tema yang bisa yang nyambung yang zaman sekarang. Misalkan tentang dakwah, tapi musiknya boleh dimasuk-masukin, dikasih masukan yang gaul dengan sekarang seperti lagu apa. Kan sekarang lagi musim lagu yang lagu Rhoma Irama pakai rock and roll sekarang. Yang dangdut di rockan itu sekarang lagi viral seperti itu kalau di TikTok. Untuk terus ada ininya apa? Ada strateginya kalau kita pingin yang di penonton yang banyak, nanti ada diselipkan iklan, nanti saya kasih tahu deh caranya. Kalau sekarang dijelaskan mungkin susah, kalau prakteknya mungkin nanti dikasih tahu supaya banyak follower yang like kepada kita. Seperti itu mungkin kalau jawabannya. Ya. Atau mungkin yang lain bisa menambahkan, dipersilakan. Siap, terima kasih Bu Rinsu, nanti ditunggu PR itunya. Siap, harus ketemu, harus praktek langsung, itu jadi nyambung sama inovasi nah, itu pelajaran Pak Wildan. Kalau tadi berbicara hambatannya apa, nah salah satu hambatannya itu ketika kita ingin dakwah melalui digital sosial media.
Atur nuhun. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke, next, mumpung ada waktu, mungkin ada yang dipertanyakan lagi, dipersilahkan. Nanti tadi ada masukannya dari Teteh Sadia. Coba saya bacakan. Menambahkan, mungkin dengan mengontenkan sebab akibat seperti kisah-kisah nyata yang karena mabuk saat berkendara terjadi kecelakaan. Oh, seperti itu dikasih gambaran, mungkinnya kasih ngonten film atau film drama sedikit singkat tentang mabuk seperti ini, akibatnya seperti itu. Oke, terima kasih Teteh Sadia. Oke, next, siapa yang mau bertanya dipersilahkan lagi. Atau mungkin sudah, Terinsun. Kita Atau mau kembalikan lanjut ke dosen. yang filsafat BPI. Oh, ada ya. Ini kan udah digabung, udah digabung semuanya. Udah digabung ini semua, iya. Iya. Gitu. Kalau sudah tidak ada, mungkin akan diserahkan kepada para dosen. Yang judulnya ini Burinsun, izin Burinsun. Satu pertanyaan. Ya, mangga. Oke. Pertanyaan untuk yang poin dakwah terhadap generasi milenial. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan generasi milenial dalam konteks dakwah Islam? Terima kasih. Oke. Silakan yang mau menjawab dipersilakan. Oke, dipersilakan yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Jamiluddin. Jadi apa yang dimaksud dengan dakwah tadi apa? Milenial ya? Mangga yang mau menjawab. Itu kemarin udah dijelaskan ya sama Pak dosen. Yang itu macam-macam generasi. Iya. Ada, mungkin bisa diulang sedikit. Iya. Mungkin bisa diulang sedikit. Nah, lebih spesifiknya, lebih spesifiknya generasi milenial itu yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Nah, ciri-cirinya satu, melek teknologi. Jadi tumbuh di era perkembangan internet, komputer, dan media sosial. Yang kedua, cepat beradaptasi, mudah mengikuti perubahan teknologi dan gaya hidup baru. Yang ketiga, kritis dan terbuka. Jadi suka berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan. Yang keempat, mandiri namun kolaboratif. Jadi ingin kebebasan pribadi tetapi tetap menghargai kerja tim. Yang kelima, mengejar makna hidup. Tidak hanya mencari uang, tapi juga pekerjaan yang bermakna dan berdampak. Yang keenam, konsumen digital. Jadi gemar belanja online, mengikuti tren media sosial, dan menjadi influencer. Seperti itu. Terima kasih, Bagaimana Bu Pak Eli. Jamiluddin? Ya, terima kasih. Masuk dapat diterima. Terima kasih. Iya, Oke, terima kasih teman-teman dan semuanya. Mungkin sekarang bisa dipersilakan kepada Pak dosen. Pak dosen dipersilakan. Oke, mangga. Terima kasih Ibu Rinsun dan kawan-kawan yang telah mempresentasikan dua makalah pada sore hari ini menjelang maghrib, ya, yaitu tentang metodologi dakwah dan filsafat BPI. Diskusi hari ini saya lihat sangat bagus ya, hidupnya. Nah, ini yang memang saya mau gitu, hidup diskusinya. Ngomong silahkan lah, berpendapat, karena memang dengan kita berlatih berbicara itu nanti setelah selesai kuliah itu Bapak dan Ibu jadi sarjana dari STID itu nanti otomatis akan berhadapan dengan masyarakat, itu otomatis pasti gitu.
Nah, salah satu yang menjadi persoalan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, maka harus berbicara terkait dengan isu-isu dakwah, ya, dakwah yang harus kita lakukan. Jadi ketika berinteraksi bukan hanya interaksi, tapi ada muatan-muatan dakwah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, siapapun itu. Ya. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terima kasih ke semuanya yang telah bertanya, ada yang menanggapi, ada yang menjawab. Saya rasa tadi pertanyaannya cukup bagus ya. Ada beberapa pertanyaan yang bagus, kemudian jawabannya juga sudah sudah bagus, juga sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya ingin memberikan catatan dan tambahan saja terkait dengan dakwah digital, kemudian juga dengan dakwah di pada generasi milenial. Jadi dakwah digital itu sebetulnya ada dua yang harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan dalam konteks penyajian kontennya. Tapi kontennya nanti, isi kontennya itu bebas sebetulnya. Mau muatan keislaman, mau juga muatan sains atau ilmu dan sebagainya. Silakan itu. Tapi yang jelas dakwah digital itu paling yang bisa kita lakukan di dakwah digital itu pertama adalah melalui tulisan. Ya, disebut dengan dakwah bil kitabah, atau ada juga yang menyebut dengan dakwah bil kolam. Nah, itu di era digital itu. Karena semuanya akan melalui tulisan-tulisan itu. Tulisan ketika kita menulis misalnya terkait dengan konten isinya dakwah tentang Islam misalnya, dalam 1 menit saja itu ketika kita men-sharekan kepada mereka, itu ribuan orang akan membaca dari berbagai usia, kalangan dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, antusiasme masyarakat digital itu memang luar biasa begitu. Oleh karena itu, dakwah melalui tulisan yang dilakukan oleh lewat digital atau platform digital atau literasi digital yang tadi disampaikan oleh Bu Eli itu harus hati-hati kita. Karena memang semua kalangan akan membaca tulisan kita. Gitu. Itu harus hati-hati. Jadi pertama melalui tulisan. Yang kedua adalah melalui gambar. Nah, itu yang bisa kita lakukan melalui dakwah digital. Jadi ada dua. Nah, kontennya silakan. Isi daripada tulisan itu silakan. Mau nuansa keislaman, mau materi-materi tentang keislaman, misalnya akidah, akhlak dan sebagainya, termasuk toriko. Silakan. Atau hal-hal lain di luar itu misalnya terkait dengan misalnya sains misalnya, pengetahuan misalnya. Nah, silakan juga. Isi kontennya bebas, tergantung kepada kebutuhan masyarakat yang kita hadapi di era digital itu. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya dakwah digital? Kalau tadi dari sisi kontennya seperti itu, jadi melalui tulisan dan gambar. Nah, kemudian pelaksanaannya, jadi yang dakwah yang efektif. Nah, tadi ada yang nanya tentang dakwah yang efektif seperti apa di era digital. Nah, menurut saya bahwa dakwah yang efektif di era digital atau dakwah melalui digital itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Tapi intinya dari ketiga itu adalah dakwah digital itu harus menggunakan tim. Harus ada teamwork-nya. Jadi tim kerja. Tim kerja. Jadi nggak bisa dakwah digital itu hanya sendirian. Hanya sendirian. Walaupun kita bisa misalnya lewat TikTok, Instagram bisa kita lakukan. Tetapi sensornya itu harus benar. Nah, makanya di dalam dakwah menggunakan tim itu pertama adalah yang harus dilakukan pengambilan gambar atau syutingnya seperti apa. Misalnya dakwah melalui video atau YouTube misalnya. Nah, itu harus hati-hati. Tidak semua yang ada di YouTube ketika kita melakukan pengambilan gambar atau syuting itu di-share semuanya, nggak usah. Jangan. Jadi harus hati-hati. Jadi bagaimana pengambilan gambar atau syutingnya. Yang kedua harus ada tim yang melakukan editing.
ya, editing, revisi. Nah, jadi harus hati-hati ketika YouTube-nya itu misalnya tidak nyambung, misalnya itu harus hati, jangan langsung di-sharekan, harus diedit dulu, dan itu ada orangnya yang bertugas melakukan itu. Yang syuting juga ada yang melakukannya. Jadi tidak kita yang syuting, kita yang mengedit, enggak. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah yaitu namanya men-share kita atau mempublikasikan kepada masyarakat setelah melakukan paling tidak ada pengambilan gambar atau syuting, kemudian editing, dan juga baru di-share kepada masyarakat. Karena setahu saya bahwa dai-dai pop ya, dai-dai pop, dai-dai yang sudah melek di literasi digitalnya, itu biasanya mereka menggunakan tim. Contoh misalnya yang saya pernah lihat, misalnya dai yang namanya Felixio. Felixio itu punya tim ya, punya tim. Jadi tim yang mensyutingnya ada, tim yang mengambil gambar ada, yang editingnya ada, kemudian yang men-share-nya ada. Jadi dia tidak bekerja untuk melakukan itu semua, tapi dia hanya melakukan dakwahnya saja. Jadi kalau bicara misalnya di YouTube, ya dia hanya ngomong aja gitu. Persoalan yang men-share, yang men-syutingnya, yang mengeditnya itu ada tim namanya. Kemudian juga beberapa dai yang sekarang ini yang disebut dengan dai pop, nah itu juga menggunakan tim. Misalnya yang saya lihat, misalnya Gus Baha misalnya, itu punya timnya, ada timnya. Termasuk misalnya Agim juga, Agim itu punya tim. Jadi nggak Agim yang konser, karena Agim itu kalau menurut saya itu generasinya generasi kolonial ya, bukan generasi mainnya. Dia nggak bisa misalnya mengedit gitu, nggak bisa karena beda zamannya. Oleh karena itu ini perlu ada skill atau keahlian tersendiri ketika dakwah digital. Contoh misalnya Pak Jamiluddin misalnya, atau Pak Juwandi atau Ibu Eli atau yang lain mau dakwah di digital ya, itu harus hati-hati, bikin tim dulu. Nah, bikin timnya sehingga kita bisa mensensor hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Nah itu Bapak dan Ibu. Persoalannya sebetulnya tantangan yang paling yang terlihat ya, yang jelas dakwah digital itu sebetulnya persoalannya sederhana. Kita ini kan bukan generasi milenial. Pak Jamiluddin, saya, Bu Eli, Pak Juwandi, kemudian Pak Surono, Pak Subhan, Pak Jamil, Pak Agus, Bu Eli dan seterusnya, Bu Leni dan seterusnya, semuanya itu kan kita hidupnya di generasi kolonial kita itu, ya generasi orang tua gitu. Nah, sementara kita akan membicarakan tentang dakwah di milenial, ya kan jauh sekali gitu. Nah, jauh sekali, maka yang paling efektif adalah dakwahnya itu kita harus paling tidak menguasai teori-teori yang terkait dengan dakwah itu, dakwah digital itu. Nah, karena bisa tidak nyambung kita ke kebiasaan, kebutuhan. Kalau Bu Leni tadi menyebutkan kesukaan atau Pak Juwandi kesukaan orang generasi milenial itu seperti apa? Karena efektivitas dakwah itu kan sesuai dengan kebutuhan mereka, kesukaan mereka. Ketika kesukaan mereka kita ayomi, kita tunaikan kebutuhannya, maka akan berhasil. Paling tidak efektif dakwahnya gitu. Nah, ini yang jadi persoalan yang harus kita sama-sama pikirkan. Karena itu karena Bapak dan Ibu semuanya itu adalah calon sarjana, yang jelas tadi yang disampaikan oleh Bu Eli bahwa yang pertama harus ada kebutuhan yang harus kita tunaikan kepada generasi milenial itu. Yang kedua adalah kita tahu tadi disampaikan oleh Bu Eli banyak segala. Salah satunya adalah generasi milenial itu adalah mereka sangat akrab dengan teknologi. Nah, maka kita harus menguasai teknologi itu. Paling tidak kita paham, punya literasi tentang digital. Punya tim untuk melaksanakan dakwah di era digital. Karena gini, kalau saya sendiri saya saja untuk menjadi dakwah kemudian harus syuting, kemudian harus editing, saya nggak bisa gitu. Karena bukan keahlian saya, itu memerlukan keahlian sendiri gitu.
ada spesialisasinya tentang editing gambar atau tulisan, tentang apa namanya syuting gambar, itu kan tidak mudah ya. Kalau misalnya syukur selfie hungkul mah cepret-cepret ya bisa pakai HP gitu ya. Itu bagus. Tapi kan hasilnya tidak maksimal nantinya, apalagi kalau misalnya cepret-cepretan sembarangan misalnya. Misalnya di belakang kita ketika selfie misalnya gambar, ternyata di belakangnya ada kambing misalnya, kan kambingnya kapotret kan parah, kan harus diedit dulu. Betul. Coba touring ya Pak ya. Oh ibu-ibu makan, waduh, dan kawan-kawan, waduh, dimanapun tempatnya itu memang unik dan menarik pasti selfie gitu. Kita artinya tidak ahli di bidang itu, ada ahlinya di bidang itu, maka harus membentuk tim. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas segala perhatian, dan juga terima kasih kepada Ibu Rinsun dan kawan-kawan yang telah majikan makalahnya, dan ibu-ibu, bapak-bapak juga yang telah bertanya, yang telah menjawab dan menanggapi. Dan perlu dicatat, Ibu Rinsun nanti kirimkan yang nanya, kemudian yang menambah, yang menanggapi. Ya, nanti dikirimkan ke saya. Ya. Siapa dosen? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan di minggu ke-1 di bulan November, jadi bulan depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita diskusikan hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan dan saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini, sore hari ini, dengan membaca salat Bani Hasyim 1 kali bersama-sama. Allah